Dan Australia melakukan lockdown terhadap menyusul kasus corona di tahap 2 menyusul kasus corona di negara tersebut yang telah menembus angka 2.000. Kebijakan tersebut mulai berlaku per 25 Maret 2020 pukul 1 siang waktu setempat. Setiap fasilitas publik selain rumah sakit dan yang berhubungan dengan kebutuhan primer warga akan ditutup, termasuk di dalamnya berbagai tempat hiburan dan restoran diizinkan dibuka hanya untuk makanan yang dibawa pulang. Sedangkan sekolah diimbau untuk tetap dibuka namun dengan pergantian metode belajar antara tatap muka dan online. Midnight, the 25th of March until further notice, all elective surgery other than Category 1 and urgent, I stress very urgent Category 2 cases will be suspended. This will apply in both the public and the private hospital systems. Cancellation of elective surgery will allow the preservation of resources, including personal protective equipment, and allow health services, private and public, to prepare for their role in the COVID-19 outbreak. Dan eksklusif di Squawk Box melalui sambungan Zoom, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Yohanes Kristiarto Suryo Legowo. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Pak Daniel, apa kabar? Baik Pak Kris, sehat-sehat Pak Kris ya kondisinya di sana? Puji Tuhan, kita semua, saya dan seluruh jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Pak Kris, ini kita melihat informasi terbaru terkait Australia yang menutup akses masuk bagi warga negara asing, ini termasuk dari Indonesia. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ini terms yang dipergunakan oleh Australia sebenarnya lockdown atau shutdown, Pak? Sebetulnya dalam beberapa statement yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat publik di Australia, mereka seringkali menggunakan kedua istilah itu. Seringkali mereka menggunakan istilah lockdown dan juga seringkali mereka menggunakan shutdown yang sebetulnya pengertiannya adalah sama. Tapi sebelum saya melanjutkan jawaban saya, Pak Daniel, izinkan saya atas nama seluruh jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra menyampaikan ungkapan bela sungkawa kami semua yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Sudiatmino Tomiharjo, Ibunda Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Semoga almarhumah husnul khotimah dan seluruh keluarga besar Bapak Presiden senantiasa diberikan ketabahan. Baik, Pak Kris, terkait dengan peraturan dari Australia yang melarang warga negara asing untuk masuk ke Australia sendiri, seperti apa Pak update-nya hingga saat ini? Sebetulnya ini sudah ditetapkan sejak tanggal 20 Maret jam 9 malam. Pengertiannya adalah yang boleh masuk Australia hanya warga negara Australia yang sedang berada di luar negeri dan juga mereka yang punya status permanent resident. Other than that, tidak boleh lagi masuk Australia. Dan untuk itu banyak sekali juga teman-teman kita pelajar Indonesia yang sebetulnya lagi mau masuk Australia tapi terlambat. Oleh karena itu mereka masih berada di Indonesia. Meskipun demikian mereka tetap bisa melanjutkan studi mereka di berbagai universitas yang ada di Australia melalui sarana studi online. Ini terkait dengan kebijakan shutdown ini, kami mendengar bahwa banyak sekali ternyata WNI yang kehilangan pekerjaan, Pak Kris. Apakah benar seperti itu? Ada, sebagaimana kita ketahui, kalau kita lihat peta warga negara Indonesia di Australia, semuanya berjumlah sekitar 77.000 orang. Sekitar sepertiga dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa, dan juga banyak yang bekerja. Sebagaimana kita ketahui, Australia selama ini memberikan fasilitas working holiday visa kepada warga negara Indonesia yang jumlahnya mencapai 1.000 orang per tahun. Nah, banyak mereka yang memang terkena imbas dari berjangkitnya wabah COVID-19 ini, sehingga banyak tempat-tempat mereka bekerja ditutup, sehingga untuk sementara waktu mereka tidak mendapatkan penghasilan. Baik, apakah KBRI untuk hingga saat ini tetap keep in touch dengan warga negara Indonesia yang berada di sana, Pak? Benar, Pak Daniel, kita senantiasa melakukan kontak 24/7 melalui berbagai macam sarana yang ada, melalui berbagai medsos yang ada, Facebook, Instagram, Twitter, dan juga kita memasang hotline
24/7 yang pada setiap saat dapat dihubungi oleh warga negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan dan bantuan. Pak, terkait dengan warga negara Indonesia yang ada di Australia, ini himbauan apa yang kemudian diberikan terhadap WNI yang ada di Australia, karena tercatat kasus di Australia sendiri ini terlihat kurang lebih ada 2.000 kasus, Pak. Kita senantiasa menyampaikan himbauan melalui berbagai macam sarana komunikasi yang ada. Pertama, agar mereka mematuhi semua aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia, termasuk social distancing dan sebagainya. Karena Australia sangat serius sekali menerapkan aturan ini, sebagaimana diketahui tadi pagi kita mendengar kabar bahwa ada di New South Wales telah diterapkan denda yang cukup tinggi bagi mereka yang melanggar, yang besarannya dari 1.000 hingga 5.000 Australian dollar. Tapi sejauh ini kami senang karena warga negara Indonesia yang berada di Australia senantiasa mereka mematuhi imbauan-imbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia dan juga imbauan-imbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui berbagai perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia. Sebagai update, sebetulnya yang terinfeksi di Australia pada hari ini sudah mencapai 3.000 orang. Dengan angka kematian ada sekitar 13 orang dan ada 2 WNI yang telah dinyatakan terinfeksi. Satu berada di negara bagian Victoria dan satu lagi ada di Canberra. Mereka saat ini sudah menjalani perawatan kesehatan yang sangat intensif dari otoritas kesehatan yang ada di Australia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka dapat segera pulih kembali. Baik, Pak Kris, terkait dengan warga negara Indonesia yang kemudian positif COVID-19 ini, adakah tindakan khusus ini dari KBRI, seperti misalnya memberikan informasi pada keluarganya atau seperti apa, Pak Kris? Kita menjalin kontak dengan mereka, meskipun pada saat yang sama juga kita tidak bisa mengungkap identitas mereka, karena di sini mereka menjalankan undang-undang yang terkait dengan Privacy Act secara ketat sekali. Tapi kita melakukan kontak dengan mereka, bahkan kita memberikan juga bantuan semacam misalnya karena mereka orang Indonesia, mereka mau minum jahe dengan kunyit segala macam, pihak KBRI juga telah menyediakan hal-hal tersebut kepada mereka, khususnya yang ada di Canberra. Ya, kita terkait dengan kelangkaan masker dan juga antiseptik ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi apakah ini terjadi di Australia? Karena kita melihat juga beberapa kasus rush atau panic buying sepertinya terjadi di beberapa titik juga di Australia. Hal tersebut seperti apa update-nya, Pak Kris? Hal itu sempat terjadi beberapa minggu yang lalu, sehingga sempat terjadi kelangkaan seperti toilet paper, kemudian juga beberapa bahan pokok semacam seperti beras, roti, dan pasta. Tapi saat ini kalau kita ke supermarket semuanya sudah tersedia, meskipun telah diatur oleh pemerintah setempat bagaimana besarannya berapa ketika kita belanja untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi kelangkaan. Dan pemerintah Australia telah menghimbau betul publik di Australia untuk tidak melakukan penimbunan barang, dan mereka memastikan bahwa pasokan semua kebutuhan bahan pokok bagi semua anggota masyarakat senantiasa dapat tersedia. Dari KBRI sendiri ini apakah ada memberikan masker atau antiseptik untuk warga negara Indonesia yang di Australia, Pak Kris? Kita tergantung permintaan. Jika ada yang memang membutuhkan, kita akan berikan kepada mereka. Meskipun kita paham betul bahwa warga negara Indonesia yang ada di Australia, mereka senantiasa sudah mematuhi himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia, sehingga mereka telah secara mandiri menyediakan berbagai macam sarana tersebut, semacam masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Baik, terkait dengan kebutuhan yang kemungkinan akan tidak cukup untuk sehari-hari, apakah ada bantuan dari KBRI, Pak Kris? Kita selama ini melakukan kontak dengan mereka. Dan melalui hotline itu kita sebenarnya sampaikan seandainya ada hal-hal yang dapat dibantu oleh setiap perwakilan Republik Indonesia di Australia, kita akan sebisa mungkin memberikan bantuan. Selama ini kita tidak menerima permintaan tersebut, dan kita senantiasa terus menjalin komunikasi secara konstan dengan mereka. Ketika ada kasus mereka meminta bantuan, tentunya kita
akan memberikan bantuan sebatas kemampuan yang ada di setiap perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia. Baik, Pak Kris, kita tahan sejenak karena dialog akan kembali usai jeda. Jangan beranjak kemana-mana, Squawk Box akan segera kembali usai jeda. Dan kita lanjutkan kembali bincang-bincang bersama Duta Besar Indonesia untuk Australia, Yohanes Kristiarto Suryo Legowo. Pak Kris, masih mendengar suara kami, Pak? Ya, jelas sekali, Pak. Ya. Ini kita beralih ke bagaimana hubungan antara Australia maksud kami dengan Indonesia, di mana kalau kita melihat seperti apa update-nya terkait dengan hubungan antara Australia dan Indonesia, Pak, hingga saat ini. Saya bisa sampaikan, Pak Daniel, bahwa hubungan Indonesia dan Australia saat ini sangat baik sekali dan sangat kokoh. Ini berawal ketika Perdana Menteri Australia pada tahun 2018, bulan Agustus, less than a week after he was elected as the Prime Minister of Australia, beliau mengunjungi Indonesia dan bersama Bapak Presiden, kedua pemimpin negara tersebut memutuskan untuk meningkatkan status hubungan bilateral Indonesia dan Australia dari comprehensive partnership menjadi strategic comprehensive partnership. Pengertiannya apa? Pengertiannya adalah kita menginginkan agar hubungan kedua negara ini tidak saja memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat kedua negara, tetapi juga bagi kawasan dan dunia. Dan pada saat Bapak Presiden mengunjungi Australia pada bulan Februari yang lalu, kedua pemimpin juga telah menyaksikan ketika kedua Menteri Luar Negeri kedua negara menandatangani Plan of Action mengenai implementasi partnership tersebut. Hal lain yang perlu saya sebutkan dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dan Australia adalah ditandatanganinya Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan alhamdulillah Parlemen kedua negara telah meratifikasinya. Kita tinggal menunggu pertukaran instrumen ratifikasinya yang nantinya menandai secara formal dilaksanakannya perjanjian ekonomi yang sangat komprehensif tersebut. Baik, Pak Kris, kalau kita lihat dari sisi neraca dagang sendiri antara Indonesia dan Australia terpantau sepertinya masih defisit, Pak, sehingga kira-kira potensi apa yang bisa dikembangkan untuk menutup defisit neraca dagang tersebut? Memang benar apa yang Anda sampaikan, 2018 kita defisit sekitar 2,8 miliar kalau saya tidak salah, tetapi sebetulnya itu kan terkait dengan komoditas perdagangan barang. Karena di sektor jasa sebetulnya kita surplus. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia yang pada tahun 2018 tercatat 1,5 juta wisatawan. Dan harapan kita tentunya dengan adanya kemitraan ekonomi komprehensif ini akan membuka peluang bagi produk-produk Indonesia untuk lebih mudah lagi masuk ke Australia. Sementara ini, sampai saat ini produk-produk andalan kita antara lain furniture, kemudian barang-barang elektronik dan juga minyak mentah, dan kemudian ada juga beberapa produk seperti kertas A4 yang cukup signifikan dan juga produk-produk makanan olahan. Baik, Pak Kris, kalau kita lihat ini terkait dengan kunjungan wisatawan itu Anda sebutkan ada kurang lebih di 1,5 juta wisatawan. Nah, ini terkait dengan kondisi COVID-19, adanya pembatasan dan juga larangan masuk ke negara Indonesia dan juga Australia sepertinya. Nah, ini meningkatkan wisatawan sendiri seperti apa ini, Pak, di tengah kondisi seperti ini? Ya, tentunya kita harus realistis ya. Angka tadi yang saya sebutkan adalah angka tahun 2018 dan juga kita mencatat juga peningkatan di tahun 2019. Tapi dengan adanya pandemic COVID-19 ini memang ini sesuatu hal yang luar biasa yang pastinya akan kita pahami akan menimbulkan dampak terhadap industri pariwisata kita. Dan saya kira kita tidak punya pilihan yang banyak terkait dengan masalah upaya meningkatkan arus kedatangan wisatawan dari Australia pada saat ini.
Tapi mudah-mudahan ketika badai ini berlalu, mudah-mudahan kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia akan dapat kita tingkatkan lebih banyak lagi. Baik, ini selanjutnya terkait dengan kunjungan Jokowi ke Australia beberapa bulan yang lalu, Pak Kris, kira-kira sejauh mana perjanjian IASEPA ini dapat mendorong gairah investasi dari Australia ke tanah air nantinya? Saya kira jelas, karena dalam perjanjian tersebut telah diatur berbagai macam kemudahan investasi Australia ke Indonesia dan juga sebaliknya investasi Indonesia ke Australia, karena tidak banyak yang tahu bahwa investasi Indonesia ke Australia juga cukup signifikan, dan untuk itulah kita harapkan betul dengan IASEPA ini arus investasi to traffic tentunya nantinya dapat dipermudah. Sektor-sektor yang saat ini sangat diminati oleh investor Australia di Indonesia antara lain di sektor pertambangan, sektor pendidikan, dan juga di sektor hospitality, termasuk diantaranya di sektor pariwisata. Baik, terkait dengan hal tersebut, apakah ada peningkatan signifikan antara kedua negara setelah adanya IASEPA ini, Pak Kris? IASEPA baru saja diratifikasi, nanti sehingga belum resmi diberlakukan. Nanti setelah instrumen ratifikasinya dipertukarkan, maka secara resmi IASEPA akan dinyatakan resmi diberlakukan. Meskipun demikian, sebetulnya sudah ada beberapa langkah yang dilakukan terkait dengan early implementation dari IASEPA ini. Misalnya antara lain kemudahan bagi warga negara Indonesia untuk dapat masuk ke Australia dan bekerja di Australia melalui fasilitas Working Holiday Visa yang ketika IASEPA belum diberlakukan telah dinaikkan dari angka 1.000 menjadi 2.500, dan ketika nanti IASEPA ini secara resmi diberlakukan maka akan dinaikkan menjadi 4.100 per tahunnya, dan dalam jangka waktu 5 tahun akan naik menjadi 5.000. Saya kira ini satu sektor yang bisa dimanfaatkan betul bagi teman-teman di Indonesia terkait dengan adanya lapangan pekerjaan yang sangat terbuka di Australia bagi warga negara Indonesia. Baik, Pak Kris, terkait dengan komitmen antara kerjasama RI dan juga Australia ini, apakah terlihat ada optimisme atau komitmen yang lebih optimis di sini, Pak? Misalnya dalam arti adanya peningkatan jumlah investasi dan juga pada sektor-sektor yang Anda sebutkan tadi. Saya kira iya, karena itulah tujuan dari adanya IASEPA ini. IASEPA ini suatu produk perjanjian yang pembahasannya cukup lama, 8 tahun. Kedua negara sangat serius agar ini dapat segera diimplementasikan, karena kita yakini bahwa at the end IASEPA ini akan dapat memberikan kemanfaatan bagi Indonesia dan Australia. IASEPA ini kita namakan Comprehensive Economic Agreement. Jadi tidak hanya menyangkut masalah perdagangan barang, tidak hanya menyangkut masalah investasi, bahkan lebih dari itu, antara lain juga menyangkut capacity building atau peningkatan human capital yang saat ini telah menjadi salah satu top priority dari pemerintah kita. Saya yakin ini akan memberikan kemanfaatan yang besar, karena itulah merupakan tujuan utama kita mau menandatangani IASEPA tersebut. Baik, terkait dengan posisi Indonesia bagi Australia dibandingkan dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia Pasifik, seperti apa Pak Kris? Saya kira tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan satu negara yang sangat dianggap penting, bahkan paling penting bagi Australia di kawasan Pasifik ini. Sebagaimana kita pahami, Indonesia dan Australia telah menjadi dua negara yang menjadi proponen berbagai macam kerjasama di kawasan. Misalnya kerjasama di bidang penanggulangan tindak kejahatan terorisme. Indonesia dan Australia telah mendirikan apa yang kita namakan sebagai Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation yang berkedudukan di Semarang. Indonesia dan Australia juga merupakan proponen dari Bali Process, suatu kerjasama di kawasan dalam rangka menanggulangi tindak kejahatan penyelundupan manusia, yang saya kira banyak negara-negara di kawasan yang telah menarik manfaat. Sehingga melalui ini saya bisa pastikan bahwa kedudukan Indonesia di Australia sangat penting sekali.
Ini sangat penting, kira-kira di posisi keberapa ini Pak, posisi Indonesia bagi Australia? Saya kira kita tidak akan hitung dalam konteks posisi 1, 2, 3 atau 4 ya, saya kira tidak. Tapi saya sangat bisa memastikan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra paling strategis bagi Australia dan juga sebaliknya. Australia merupakan salah satu mitra paling strategis bagi Indonesia, dan ini dinyatakan secara terbuka juga oleh Bapak Presiden ketika beliau memberikan sambutan dalam joint session di Parlemen Australia ketika beliau mengunjungi Australia. Baik, Pak Yohanes Kristiarto Suryo Legowo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia. Terima kasih atas waktu Anda untuk CNBC Indonesia. Semoga sehat selalu Pak di sana. Aman kok, lancar kok. Oke, Pak.